Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wali Nur Rahman. Saya akan membuat video tentang PPKN atau pendidikan keluarga negara. Saya mahasiswa dari IKMI Istina semester 6. Saya membuat video ini untuk syarat melaksanakan tugas akhir atau UKM. Saya akan membuat video tentang kewarganegaraan. Dalam kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa di setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat terdiri dari pendidikan bahasa, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Kemendikbud nomor 056 Undang-Undang 1994 tentang pedoman penyusunan kurikulum pada pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa mengungkapkan bahwa pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan termasuk dalam mata kuliah umum atau disingkat MKU dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Dengan penyempurnaan kurikulum tahun 2000 menurut Dirjen Dikti nomor 267 Dikti 2000, materi pendidikan kewirausahaan di samping membahas tentang PPBN juga membahas tentang hubungan antara warga negara. Sebutan pendidikan kewirausahaan diganti dengan pendidikan kewarganegaraan. Materi pokok pendidikan kewarganegaraan adalah tentang hubungan warga negara dengan negara dan pendidikan pendahuluan bela negara atau disingkat PPBN. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah berdasarkan Dirjen Dikti nomor 267 Dikti 2000. Tujuan pendidikan kewarganegaraan mencakup tujuan umum, memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta PPBN agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara. Tujuan khusus agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban serta santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dan bertanggung jawab, agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab dan berlandas Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Sejarah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewirausahaan dimulai tahun
1973 sampai 1974 sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan tanah air dalam bentuk PPBL yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kampus. Sedangkan PPBL tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk kewirausahaan. Perkembangan kurikulum dan materi pendidikan kewarganegaraan. Pada awal penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan sebagai cikal bakal dari penilaian berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhan tahun 1973 merupakan realisasi pembela negara melalui jalur pengajaran khusus di PT. Di dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan perwira cadangan di PT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, ditentukan bahwa pendidikan kewirausahaan adalah PPBL tahap lanjut pada tingkat PT merupakan bagian tidak terpisahkan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Wajib mengikuti seluruh mahasiswa setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan bagi PT adalah bagian dari pendidikan kewarganegaraan, termasuk isi kurikulum pada setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan. SK Dirjen di tahun 1993 menentukan bahwa pendidikan kewirausahaan termasuk dalam kurikulum MKDU bersama-sama dengan pendidikan agama, pendidikan Pancasila, ISD, IAD, dan IBD sifatnya wajib. Mendikbud tahun 1994 menentukan pendidikan kewarganegaraan merupakan MKU bersama-sama dengan pendidikan agama dan pendidikan Pancasila merupakan kurikulum nasional wajib diikuti seluruh mahasiswa. Ketentuan Dikti Nomor 19 Dikti 1997 menentukan antara lain pendidikan kewirausahaan termasuk dalam pemuatan PKN merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MKU dalam susunan kurikulum inti. Pendidikan kewirausahaan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap mahasiswa pada PT Dirjen Dikti Nomor 151 Dikti 2000 tanggal 15 Mei 2000 tahun 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti MPK menentukan pendidikan kewirausahaan termasuk dalam pembuatan PKN merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MPK dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia. Pendidikan kewirausahaan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap mahasiswa pada PT untuk program Diploma 3 dan Sastra 1. Dirjen Dikti Nomor 267 Dikti 2000 tanggal 10 Agustus menentukan antara lain mata kuliah PKN serta PBN merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari MPK. MPK termasuk dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia. Mata kuliah PPKN adalah MK wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa pada PT untuk
program diploma, politeknik, dan program sarjana. Permendiknas nomor 232 2000 tentang 20 Desember tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian belajar mahasiswa menentukan antara lain kurikulum inti, program sarjana, dan program diploma terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau disingkat MPK, kelompok B, kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau disingkat MKK, C, kelompok mata kuliah keahlian berkarya atau disingkat MKB, kelompok CD, kelompok mata kuliah perilaku berkarya atau disingkat MPB, E, kelompok mata kuliah kehidupan bermasyarakat atau disingkat MKB. MPK adalah bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, kepribadian yang beriman dan bertakwa terhadap Yang Maha Esa, mantap dan berdiri serta mempunyai rasa tanggung jawab bermasyarakatan dan berbangsa. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dengan kurikulum yang berlaku secara nasional. MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Kelompok program studi terdiri dari bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. MPK adalah PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdiri dari pendidikan bahasa, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Perkembangan materi pendidikan kewarganegaraan awal 1979, materi disusun dalam Lemhanas dan Dikti yang terdiri dari wawasan Nusantara, pertahanan nasional, politik dan strategi nasional, politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional, sistem hankam rata. Mata kuliah ini bernama pendidikan kewirausahaan. Tahun 1985 diadakan penyempurnaan oleh Lemhanas dan Dirjen Dikti, terdiri atas pengantar dan berisikan gambaran umum tentang tambahan ajaran PKN dan diinterelasinya dengan bahan mata ajaran kuliah lain, sedangkan materi lainnya tetap ada. Tahun 1995 namun mata kuliah berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang bahan ajarannya disusun kembali oleh Lemhanas dan Dirjen Dikti dengan materi pendahuluan wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik strategi nasional, politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional, sistem pertahanan dan keamanan nasional semesta. Tahun 2001 materi disusun oleh Lemhanas dengan materi pengantar dengan tambahan materi demokrasi, HAM, lingkungan hidup, bela negara, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional. Tahun 2002 Dirjen Dikti nomor 38 Dikti 2002 materi berisi mengantar sebagai kaitan dengan MAP, demokrasi, HAM, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional. Landasan ilmiah dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Landasan ilmiah, dasar pemikiran PKN. Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan pembekalan teks
yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Objek pembahasan PKN, setiap ilmu harus memenuhi syarat ilmiah yang mempunyai objek, metode, sistem, dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formal. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Objek materi PKN adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara, baik serta empirik maupun yang non-empirik, yang meliputi wawasan, sikap, dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Objek formal adalah sudut pandangan tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Objek formal PKN adalah hubungan antara warga negara dengan negara dan pendidikan pendahuluan bela negara. Objek pembahasan PKN menurut Dirjen Dikti nomor 267 Dikti 2000 meliputi pokok bahasan sebagai berikut: pengantar PKN, hak dan kewajiban warga negara, pendidikan pendahuluan bela negara, demokrasi negara Indonesia, hak asasi manusia, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional. Rumpun keilmuan PKN kelurahan dapat disejajarkan dengan civic education yang dikenal sebagai negara. PKN bersifat interdisipliner, antar bidang, bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti hukum, politik, administrasi negara, sosiologi, dan sebagai berikut, dan seterusnya. Landasan hukum: Undang-Undang 1945 alinea kedua dan keempat, pasal 27 ayat 1, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok, pertahanan, dan keamanan negara, dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1988, Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, Dirjen Dikti nomor 267 Dikti 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian MKPK PKN pada PT di Indonesia. Kemudian video PKN tentang PKN yang sudah saya laksanakan, mohon lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.